Innal hamdalillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para jamaah mushola assalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita, memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat luang yang dengannya kita bisa pertama menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, dilanjutkan dengan kita sama-sama mengkaji hukum Allah Subhanahu wa taala terkait dengan momentum yang sebentar lagi akan mendatangi kita, yaitu ibadah udhiyah atau ibadah tadhiyah, yaitu ibadah kurban. Para jamaah sekalian, karena kurban atau udhiyah atau tadhiyah itu merupakan salah satu bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lumrahnya peribadahan itu ada aturannya. Maka bagi seorang muslim yang hendak berkorban, atau mungkin kalau di masjid ya konteksnya sebagai panitia yang memfasilitasi masyarakat untuk berkorban, maka perlu kiranya ada beberapa permasalahan, beberapa hukum yang harus diketahui sebelumnya supaya nanti korbannya sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga berkorban bukan hanya sekedar momentum tahunan yang terulang-ulang, kan tetapi ini betul-betul ibadah yang ada tuntunannya dan kita sudah melaksanakan sesuai dengan yang diajarkan di dalam syariat Islam ya. Yang pertama terkait dengan definisi udhiyah itu sendiri atau definisi berkorban itu sendiri. Ulama mengatakan bahwa berkorban artinya menyembelih binatang tertentu dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal ke-13 bulan Dzulhijjah, menyembelih binatang tertentu guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti atau definisi dari berkorban. Pembahasan yang kedua, pembahasan mengenai hukum berkorban. Nah, ini hukum berkorban itu apa? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Berbeda nanti dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu di sini memiliki nisab zakat. Adapun mayoritas ulama termasuk juga madhabnya Imam Syafi'i, maka berkorban ini hukumnya sunnah, tidak wajib kecuali kalau dinadarkan. Kalau dinadarkan, semisal nanti saya bernazar tahun ini akan berkorban dengan kambing ini misalnya, berarti yang awalnya sunnah sekarang menjadi hukumnya wajib. Lah, sunnah itu sendiri sebenarnya ada perinciannya. Sunnah sendiri ada perinciannya. Perincian yang pertama bagi yang belum berkeluarga, tesih legan. Nah, ini yang belum berkeluarga, maka status kesunahannya namanya sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah berarti ya setiap personal yang sudah balik muslim punya anggaran lebih setelah dihitung anggaran hari raya plus 3 hari tasyrik, itu ada budget lebih yang sekiranya cukup untuk digunakan membeli 1 kambing atau 1/7 sapi, maka ya dia disunahkan untuk berkorban. Nah, ini kalau belum berkeluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, maka nanti hukumnya sunnah kifayah. Arti dari sunnah kifayah,
ketika satu anggota keluarga tersebut sudah melaksanakannya, maka kesunahannya tidak lagi diminta kepada anggota keluarga yang lainnya. Artinya keluarga yang lainnya kalaupun nanti tidak korban itu tidak terkena hukum makruh, seperti itu. Lah, satu keluarga itu yang dimaksud satu keluarga itu seperti apa? Apakah satu keluarga itu artinya sekerabat? Berarti ya bapak, ibu, istri, adik, kakak, pak D, mbok D, dan itu lumayan tuh nggih. Wong siji angsal kathah niku. Atau satu keluarga itu yang seperti apa? Yang dimaksud satu keluarga di sini adalah yang terkumpulkan dengan satu nafkah. Yang terkumpulkan dengan satu nafkah berarti ya bapak, ibu, istri, dan anak. Nah, ini kalau sudah ada satu nanti yang berkorban, maka itu tidak mengapa bagi anggota keluarga yang lainnya untuk tidak berkorban. Nah, ketika kesunahan berkorban itu sudah gugur, apakah otomatis dapat pahala dengan adanya satu orang yang berkorban? Jawabannya juga tidak. Kecuali nanti kalau yang berkorban ketika menyembelih binatang korban itu meniatkan juga pahalanya untuk keluarga yang lainnya. Misalnya nanti pas menyembelih dalam hatinya berniat, nawaitu ada al sunnatil udhiyati anni wa asyraktu thawabaha li ahli. Niat ingsun sunnah korban sekalian mencangkupkan pahalanya untuk keluarga saya yang lainnya. Lah, itu baru nanti keluarga yang lainnya juga mendapatkan apa? Pahala. Lah, ini terkait dengan hukum. Ini saya agak peringkas, nanti monggo diperkaya dengan diskusi mawon, mungkin wonten ingkang kedah ditangletaken nggih wonten wedalipun. Syarat-syarat berkorban. Syarat-syarat berkorban. Syarat pertama bahimatul an'am, artinya jenis binatang yang digunakan untuk berkorban itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu mencangkup pertama onta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing. Kambing di sini masuk kambing domba atau kambing kacang, kambing Jawa, itu dua-duanya boleh. Nah, selain tiga jenis ini, artinya selain onta, selain sapi, selain kambing, maka tidak sah digunakan untuk berkorban. Mentok napa nggih, pitik niku mboten sah mawon, mboten dereng kiat nggih, pun mboten mawon. Meski nanti dalam literasi kita akan mendapati ada pendapat dari Ibnu Abbas. Ini dinukil kalau dalam mazhab Syafi'i oleh Imam Bajuri, dinukil loh dulu Ibnu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sinten kemawon ingkang mboten nggadahi budget, mboten nggadahi arta ingkang cekap damel korban, iku mengko pokoke mbleh napa kemawon iku sah. Mbok mentok, mbok pitik, mbok napa niku tanggane mbleh sapi ra apa-apa, tanggane mbleh kambing ra apa-apa, aku tak mbleh pitik. Paling wonten enten sing dibeleh. Ngene nggih. Yang jelas ini pendapat di luar 4 mazhab sekiranya tidak perlu diambil, karena juga kejelasan aturannya belum sampai kepada kita seperti apanya. Yang jelas ya antara unta, pergi mboten wonten, sapi, kalau ndak ya kambing, seperti itu. Yang kedua, secara umur memenuhi syarat. Secara umur memenuhi syarat. Lah, umurnya untuk unta ini genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Unta ini genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Untuk sapi itu genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Untuk kambing, nah kambing niki nanti dirinci. Kalau kambing kacang atau kambing Jawa itu harus sudah genap 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Kurang daripada itu belum sah digunakan untuk berkorban. Belum sah digunakan untuk berkorban. Adapun kambing domba, maka yang penting sudah poel dan secara umur sudah melebihi 6 bulan, maka ini sah digunakan untuk berkorban.
Kalau enggak, ya berarti paling tidak 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, ini secara umur kalau kambingnya kambing domba atau biri-biri. Lah, nak menungso kados kula panjenengan sedanten niku ora enten aktene. Dados umure niku ngertos. Nek kados unta, sapi, wedhus niku aktene mboten wonten. Lah niku ngertose pripun iki umure niku mencekap napa dereng niku ngertose pripun. Lah niki mengke dipun tingali ingkang nyade menawi tiyang secara agama niku sae terpercaya. Tur piyambakipun ngendika niki umure sampun cekap insyaallah sampun 2 tahun mlebet tahun ketiga. Maka dalam bab ini maka boleh kita sekedar berpatokan jagake perkataan penjual itu dalam bab ini sudah cukup dengan catatan secara agama baik dan orangnya terpercaya. Kalau tidak ya berarti kita harus tanya kepada pakarnya. Kirangan nak pakarnya ya mungkin blantik napa-napa niku nggih. Sing penting terpercaya lah kuwi goleke sing angel niku. Ya. Yang selanjutnya tidak cacat. Tidak cacat. Lah cacat di sini patokan cacat dalam binatang kurban, patokan cacat dalam binatang kurban itu adalah cacat yang mengurangi kuantitas daging atau anggota badan yang bisa dimakan. Penyakit apapun yang bikin kurus misalnya, atau secara fisik mengurangi anggota badan yang bisa dimakan, maka itu cacat yang tidak ditolerir, sehingga binatang tersebut nanti tidak sah digunakan untuk berkorban. Maka dari itu al-arja, binatang yang pincang, kakinya patah misalnya, lah ini maka statusnya tidak sah digunakan untuk berkorban. Yang seperti apa? Yang sekiranya mungkin nak melampah bareng kalih rencange niku mesti kerine. Pincang nak di napa niku dingon itu mesti carry terus. Lah niku cacat yang nanti mengakibatkan binatang tersebut tidak sah digunakan untuk berkorban. Meskipun cacatnya ketika dibaringkan untuk disembelih. Nah, pramawon ampun dirosani. Langkung-langkung mungkin panitia niki yang perlu saya ingatkan lah. Panitia jenenge asline panitia niku nggih niku wong legan golek omongan. Nggih, asline mboten gadah tanggungan mah golek tanggung jawab. Niki nek saged profesional amanah niku amal soleh. Ha, berarti standare profesional amanah. Apapun keteledoran yang dilakukan oleh panitia yang berakibatkan cacatnya binatang korban atau tidak sahnya binatang korban, maka dalam bab ini nanti panitia punya tanggung jawab untuk mengganti. Betul. Ini kayak ketika awal kajiannya kaget ya, sekarang mulai ngejan. Contohipun ngedunke sapi, ampun di rosani asek sikile ceklek. Niku boten sah damel korban, otomatis sing tekor mengke panitia. Angsal boten tekor nggih. Nah, kenapa? Karena ada keteledoran, sedangkan orang dalam fikih niki kaidah dalam fikih orang yang mendapatkan kepercayaan kalau dia teledor sampai melakukan kesalahan maka dia bertanggung jawab. Termasuk niku nggih nyembelih kambing pas polah dirosani kok kakinya sampai patah, ini kan boten sah damel korban nggih panitia mungkin kedah napa ganti. Nah niki. Yang kedua al-amya. Amya niku buta, tidak bisa melihat baik dua matanya namanya amya, atau satu mata tidak bisa melihat namanya aurah. Ini yang seperti ini tidak sah digunakan untuk berkorban. Ya. Yang ketiga al-jaufa, al-ajfa. Al-ajfa itu yang enggak bersumsum, boten nenteng sumsume saking kurune. Ini yang seperti ini juga tidak sah digunakan untuk berkorban.
ada namanya lagi al-jarba, kudisen. Nah, kudisen niku mboten sah damel kurban. Nah, dalam mazhab Syafi'i mbok sekedhik mawon kudise niku mboten sah damel napa? Damel kurban. Lah, nanti ada lagi maktu'atul udhun yang telinganya terpotong. Terpotong niku mboten namung sekedar sobek. Enten sing cuwil. Mbok namung sekedhik niku nak telinga maka ini statusnya tidak sah digunakan untuk berkorban. Kenapa? Karena telinga termasuk anggota badan yang bisa dimakan. Saged napa mboten telinga? Saged dikonsumsi. Saged. Nah, mboten niku rak ketok mboten pernah napa jajan. Padahal pasar mriku wonten. Pasar mriku wonten nggih. Saya teringat tadi malam ini sebenarnya kan jam kalih niku kirang langkung jam kalih niku nembe dugi dalem niku wonten acara dapat undangan diskusi ilmiah teman-teman Miumi di Jogja. Nah, pas makan malamnya kok enek peduse niku sop napa niku sop kambing, sop kaki kambing. Mbok jenenge kaki kambing kok ya katut kupinge apa. Nah, saya teman-teman lagi loh mazhab Syafi'i iki ngopo kok telinga itu kalau cuil titik niku mboten sah damel korban. Lho iki ya iso dimaem iki. Berarti bisa dikonsumsi seperti itu. Wonten sing tanglet lah nak sungune pripun Ustaz? Ya nek saya sungune patah napa mboten nonton sungune lah kalau tangkleti lah. Sungu niku saged mboten di tangkleng napa ditongseng gitu lah. Sungu niku sampean presto sedinten mawon nggih mboten bakal napa empuk ngoten. Berarti kalau sungune nawon potel napa mboten wonten niku statusnya tetep napa? Tetep sah. Nah, telinga mboten. Maktu'atul dzanab utawi ekornya yang putus. Nah, ekor niku buntut niku saged dikonsumsi napa mboten? Saged. Wonten naminipun sop buntut. Nah, berarti nak buntute niku napa putus napa-napa statusnya mboten sah. Statusnya mboten sah. Lah, terkait dengan binatang korban niku betina boleh, pejantan boleh. Terus betina boleh, pejantan boleh. Ning langkung sae menawi pejantan. Kecuali nak pejantan itu napa nggih sering kawin. Nah niku bahasa fikih sering kawin niku turene mengurangi kualitas daging. Lah niku mengke betina langkung sae sing penting mboten meteng. Lah nak pas meteng niku mengke pendapat yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i mboten sah damel kurban. Meskipun mengke wonten naminipun Ibnu Rif'ah. Nah niku mbok meteng marake guru tapi keganti sama janin yang ada di perutnya. Oke, kalau menyembelih binatang dalam kondisi bunting itu sing penting induknya sudah disembelih, nanti kalau ada janinnya di dalamnya itu sudah langsung ikut halal. Nah itu loh, udah keganti. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi amannya jangan pakai yang bunting, karena sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sah. Mau kambing normal atau kambing sanglir, kambing yang terkebiri, nah niku juga hukumnya sah. Ya hukumnya sah karena Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan doha Nabi SAW bikabsyaini mauju'aini. Nabi SAW pernah berkorban dengan 2 kambing yang sanglir. Itu berarti hukumnya secara aturan syariat itu hukumnya sah-sah mawon. Ya. Oke, biasanya kan secara harga mungkin juga lebih terjangkau. Ya, sing dite mepet-mepet niku nggih. Solusi sing sanglir napa sing betina mawon nggih. Nah, terus niat. Lah niat berkorban.
Lah niat berkorban di sini, kalau berkorbannya statusnya nadar tidak disyaratkan niat, karena itu nanti sekali dinadarkan itu ya sudah lepas dari kepemilikannya, ya harus dikerjakan sesuai dengan apa yang dinadarkan. Tapi kalau korban biasa, maka itu waktu niatnya baik waktu ketika menyembelih itu kalau disembelih sendiri, atau pas dipasrahkan kepada orang lain untuk disembelihkan. Kalau sekarang ya dipasrahkan kepada panitia itu. Karena memang sebenarnya sunnahnya itu kalau laki-laki itu menyembelih sendiri, tidak diwakilkan, menyembelih sendiri di rumah, jadi darahnya biar kena pekarangan rumahnya ibaratnya. Karena itu nyembelih dan menumpahkan darah itu di hari itu adalah sebuah ibadah. Ma min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada suatu amalan tanggal 10 itu yang lebih Allah cintai melebihi menumpahkan darah, maksudnya menyembelih binatang kurban. Nah itu, jadi disembelih sendiri, disaksikan anggota keluarganya, karena ini bagian daripada syiar, Tapi kalau nggak bisa nyembelih, karena juga mboten setiap laki-laki itu bisa menyembelih binatang kurban. Bangling kleru mungkin gorok-gorok kok ora putus-putus ya, radine kewalik jebule misalnya kan itu. Atau kadang pas sudah keluar darahnya, saking gilanya malah dicolke. Padahal kudune nak nyembelih itu harus sekali. Nah, kalau diculke lah niku nanti kedangon, kesuwen, apalagi status binatangnya nanti sudah telanjur sekarat dengan sembelihan yang pertama, mungkin mbok sampean lanjutke niku batang statusnya, bangkai. Nah, si santune langsung malah pasrahke panitia mawon niku malah karuan. Nah, bagi perempuan atau laki-laki yang buta, maka lebih baik diwakilkan kepada orang lain. Ya ini. Nah, bagi yang berkorban itu nanti, bagi yang punya rencana berkorban, maka setelah masuk bulan Dzulhijjah dimakruhkan nanti potong kuku atau mencukur bulu yang ada di anggota badan. Ini nanti hukumnya makruh. Lah ini nak satu keluarga yang korban satu, apakah berlaku untuk yang korban itu saja untuk keseluruhannya? Jawabannya untuk yang berkorban saja, keluarganya tidak berlaku hukum ini. Sampai kapan? Sampai binatang korbannya disembelih. Lah oke, ini pentingnya panitia ketika menyembelih binatang korban, apalagi kalau jumlahnya banyak, itu yang mengupdate kepada mudhohi. Oh ini badai sampean sampun dibelah, supaya nanti ya dia sudah bisa memotong kukunya, mencukur kumisnya, dan lain sebagainya. Nah ini waktu menyembelih binatang korban itu dimulai dari terbitnya matahari ditambah durasi orang sholat 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan. Berarti nak 2 rakaat ringan, 2 khutbah ringan itu kurang lebih membutuhkan waktu 20 menit, sedangkan terbitnya matahari itu taruhlah setengah 6. Oh berarti jam 6 kurang 10 menit sudah diperbolehkan untuk menyembelih binatang korban. Sebelum itu menyembelih sah-sah saja, tapi jatuhnya bukan korban. Berarti nanti kalau menyembelih sebelum waktunya, maka statusnya adalah apa? Ya, daging biasa yang nanti akan dikonsumsi, tidak jatuh sebagai korban. Batasan paling akhir adalah akhir hari tasyrik. Jadi sebelum matahari tenggelam di hari tasyrik itu binatang korban sudah harus semuanya disembelih. Sudah harus semuanya disembelih. Ini terkait dengan waktunya. Kuotanya berapa? Nah, ini kuotanya berapa berkorban itu? Untuk kambing itu berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga yang mewakili tadi. Itu 1 kambing. Untuk onta dan sapi
itu boleh untuk 7 orang atau 7 keluarga atau 1 orang dengan 7 kebutuhan. 1 orang dengan 7 kebutuhan, contohnya nggih damel korban, perpitune lagi damel akikoh, sepertujuhnya lagi untuk dam, misalnya dia dam tamatuk pas haji atau melanggar, ada pantangan-pantangan haji yang dilanggar sehingga ada konsekuensi menyembelih 1 ekor kambing, lah itu bisa diganti dengan 1/7 sapi. Nah, itu hukumnya boleh. Lah, untuk kambing berarti tidak boleh lebih dari 1 orang, untuk sapi dan unta berarti tidak boleh untuk lebih dari 7 orang. Sehingga nanti ya kadang kita lihat ada lembaga pendidikan, entah itu sekolah, entah itu apa, patungan muridnya pada patungan muridnya 80, patungan wedhuse 1 ya, damel 1. Lah ini kan wong kalih men mboten angsal napa mleh 80. Lah itu nggih. Tapi untuk sekedar belajar itu edukasi, belajar berkorban, belajar berkorban, bangling ra korban apa-apa atau korban perasaan, ya penting korban kambing mbok 1 ora apa-apa, niku nggih monggo wonten pahalane, ini nggih mboten pahala korban. Loh, ada solusinya ndak kira-kira? Wonten solusine. Solusine napa? Dikumpulke danane, dikekke kepala sekolahe. Napa waline, wali kelase, mengke nyembelihnya atas nama wali kelas, cuma pahalanya diniatkan juga untuk keseluruhan penghuni sekolah. Enak iki kepala sekolah lumayan iki tahun iki rasa ngetokke duit iki. Makile iki. Niki. Nah, termasuk juga sapi tidak boleh lebih daripada 7 orang. Nah, lebih daripada 7 orang. Kadang orang patungan 10 orang di TKT, 10 orang patungan dibelikan 2 ekor sapi tanpa ada penentuan jatahnya. Ini berapa, ini berapa. Nah, yang seperti ini kan juga sebenarnya pengennya saya, tapi salahnya caranya tidak tepat. Karena nanti jatuhnya setiap sapi itu dibagi berapa? 10. Nah, itu tidak sah dua-duanya. Mending kalau seperti itu langsung nanti, oh ini jatahnya 5 orang sapi A, yang ini jatahnya 5 orang sapi B. Ya, seperti itu kan berarti 1 sapi untuk 5 orang. Nah, itu sah-sah saja, hukumnya tidak masalah seperti itu. Ya. Kadang ngepasi korban, ngepasi dereng akikoh. Nah, niku nak dipaketke sekalian pripun, paket ekonomis, milih sak kambing, sisan korban, sisan apa? Akikoh. Lah niku wonten khilaf antaripun ulama. Imam Romli mengatakan hukumnya sah-sah mawon, mboten napa-napa. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hukumnya tidak sah, karena itu ibadah yang berdiri sendiri. Sehingga harus ya, kalau akikoh ya korban ya korban. Kalau niat korban sekalian akikoh, korban boten angsal, akikoh nggih boten angsal. Niku pendapat Ibnu Hajar. Nggih monggo lah sampeyan timbang-timbang piyambak. Nah, kira-kira budgetnya cukup damel akikoh, nggih damel korban, nggih mending piyambak-piyambak. Nak boten badhe taklid ngikutin pendapatnya Imam Romli nggih sah-sah mawon. Wong niku nggih ulama besar, diakui keilmuannya di dalam Islam, jadi tidak masalah. Yang terakhir mungkin sebagai materi, nanti kita lanjutkan diskusi alokasi udhiyah atau alokasi binatang korban. Pertama, kalau status binatang korbannya yang wajib, berarti seperti nadar, maka seluruh daripada mau daging, mau kulitnya, mau jeroannya, maka itu harus disodakohkan kepada orang fakir. Jadi mudhohinya sedikit pun tidak boleh memakan, baik mudhohinya atau orang yang dia nafkahi tidak boleh sedikit pun memakan dari binatang korban tersebut. Ini kalau status berkorbannya hukumnya wajib. Termasuk juga nanti, nah ini kan terkadang ada pertanyaan di masyarakat, boleh tidak berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Lah ini jawabannya
aslinya ndak boleh, kecuali kalau yang meninggal itu sebelum meninggal sudah mewasiatkan. Ini boleh nak aku wis mati, wasiatku diteki warisane sebagiannya belikan kambing untuk berkorban. Nah maka ini nanti juga wajib dilaksanakan. Nah ini juga nanti dagingnya wajib keseluruhannya disodakohkan kepada orang fakir. Loh, ini anaknya boleh makan apa enggak, atau panitia boleh ngambil apa enggak? Oh enggak boleh ngambil. Kenapa? Itu harta orang lain, enggak halal kita makan kecuali kalau kita izin. Lah izinnya pripun wong tiange sampun pecah. Kecuali nak nyusul delok balik meneh ngoten nggih, monggo ning sinten sing saged. Nggih. Berarti harus semuanya disedekahkan ya, termasuk juga berkorban atas nama orang lain, itu juga hukumnya tidak sah kecuali kalau diizinkan olehnya. Kalau tidak diizinkan artinya tanpa sepengetahuannya juga hukumnya tidak sah, seperti itu. Jadi sekali lagi tadi kalau statusnya nazar atau itu wasiat dari orang yang sudah meninggal, maka keseluruhannya wajib dialokasikan kepada orang fakir. Berarti objeknya jelas, kriterianya dia adalah orang yang tidak mampu. Tapi kalau binatang korban biasa artinya korban tatawu, maka ini tetap setiap jatahnya, artinya setiap 1 ekor kambing atau 1/7 sapi tetap harus ada kadar yang memper dari daging niku selain daging boten angsal, dari daging yang wajib disodakohkan kepada orang fakir. Mbok nggih saon sekilo niku kedah wonten ingkang wajib disodakohkan kepada orang fakir. Mungkin sisanya mau dimakan sendiri juga enggak masalah. Tapi ada kadar wajib ini yang harus dikeluarkan untuk orang fakir. Lah, sisanya gimana? Sisanya sih juga afdolnya disodakohkan semuanya. Kecuali sepotong 2 potong dari atine, itu yang dipotong, diambil 2 potong saja, itu ya diolah dimakan untuk sekedar mengambil berkahnya, barokahnya. Sisanya disodakohkan kepada orang fakir, itu lebih utama. Tapi kalau mau dimakan sendiri juga boleh, atau dibagi 3, 1/3 disodakohkan, 1/3 dihadiahkan, 1/3 dimakan sendiri. Loh, niku bentennya nopo sodakoh sama hadiah? Sodakoh itu objeknya harus orang fakir atau miskin. Kalau hadiah niku nggih paring ke tonggo yang secara ekonomi itu juga mampu pun itu ndak masalah. Itu. Yang kedua perbedaannya, kalau statusnya sodakoh niku mengke disade melih niku hukumnya angsal sah. Nah statusnya hadiah niku boten angsal. Jadi yang boleh dijual itu nanti yang statusnya adalah apa? Sodako. Nah ini 1/3 disodakohkan, 1/3 dihadiahkan atau dimasak, nanti orangnya diundang makan ke rumahnya. Nanti yang 1/3 dikonsumsi sendiri sama keluarganya, itu juga baik. Tapi lebih baik lagi kalau semuanya disodakohkan, kecuali sepotong 2 potong yang dia makan sekedar untuk mendapatkan keberkahan dari penyembelihan binatang korbannya, itu sudah cukup, seperti itu. Oke. Nah ini kalau pembahasan sekilas ringkasnya seperti itu, nanti saya buka forum untuk tanya jawab saja. Sebelumnya mungkin ya, untuk panitia kan berarti ketika ada orang mau menyerahkan kambing atau uang untuk iuran sapi, ini kan perlu ditanya dulu, diperjelas niki statusnya nopo, nadar nopo biasa. Yang kedua, mungkin nak sampun dibeleh niku sampean mendhet napane, sing sampean pendet nopo, sing disedekahke pinten, sing dipasrahke kalih panitia mengke pinten. Nah niku akadnya harus jelas. Nggih. Nggih, makanya mboten sah damel kepanitiaan. Wong panitia legan golek omongan. Nah, pengen daging kambing niki lho, pasar sate kambing niku wonten niku nggih. 17.000 niku pun saged nggih, sak segone niku pun kalih teh
panas. Karena nggih, jangan sampai gara-gara yang seperti itu ada makanan haram yang masuk ke perut kita. Sekali lagi, ini bukan hanya momentum tahunan orang makan. Ini ki ibadah wonten aturane, mboten sak geleme dhewe. Niku kados salat, kados poso, kados haji. Wonten aturane, nek sak mboten sah nggih mboten sah. Mbok sampean maem niku enak ya enak ning pahalane mboten enten, enak daging. Napa melih nak mengke sing dipangan dereng diakotke. Dereng diakotke artinya kan iki dudu wedhus wong liya kok mbok pangan piye. Nek ditangleti Gusti Allah nggih pripun. Mu kula panitia sing ngakon kowe dadi panitia sapa? Kok suthik nganggur. Nggih. Oh nggih. Oh, boleh apa enggak terus jadi panitia? Boleh saja. Nabi Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, tapi dalam batasan amanah dan sesuai dengan tuntunan syariat. Beberapa waktu yang lalu, jadi beberapa panitia perkorban kan datang ke pondok itu konsultasi gimana Ustaz ini. Yen kula niku kadang nggih enten sing klunung teko melu ngopo ngiris-iris delok ngono engko madai plastik dhewe niku. Kok ya enak men niku. Lah iki terus niku lha niku panitia mbok nggih disanjangi, wah niku pripun nggih pekewuh. Kok pekewuh lho. Kalau sudah siap memproklamirkan diri sebagai panitia nggih kudu siap amanah. Sing teko ucul-ucul diundang ya ora, melu ngiris titik wae kok langsung madai plastik digumulih. Lah niki ini kan berarti sekedar rame-rame napa? Rame-rame tahunan tanpa ada edukasi kepada masyarakat. Lah ini nah niku abot niku nggih. Panitia tugasnya ada dua. Yang pertama status korban biasa atau nadar, yang kedua tadi apa? Yang kedua korban tatowo. Tatowo itu korban sunnah seperti biasa. Nah, itu. Ya, yang kedua tadi panitia menanyakan pembayaran. Oh, menanyakan ya nanti. Itu kan nanti yang mau diambil sama mudhohinya kan kambingnya kambing piyambakipun. Itu nanti apa? Minta pahakah atau minta apa? Nah itu nanti sodakohnya nanti langsung dikasihkan sama mudhohinya langsung apa dititipkan panitia kan juga harus ada kejelasan. Terus kayaknya ndak tepat kalau nanti dari kambing yang distorkan ke panitia pokoknya dicim satu kambing ini nanti dibelah dimakan untuk siapa? Panitia. Ya tetap harus ada kadar wajib yang disodakohkan, raketung sekilo. Raketung sekilo itu harus ada yang disodakohkan. Wa'at imul qani al muqtar dalam hadisnya kan kasih makanlah untuk orang-orang apa? Fakir yang membutuhkan. Ini kan perintah. Kalau perintah berarti hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Monggo sing badhe tanglet nggih. Ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, mungkin pertanyaannya itu hampir contoh nih cerita. Umpamanya tahun kemarin saya berkorban atas nama saya, itu kan bisa untuk katanya tadi untuk satu keluarga. Nah, tahun sekarang ini saya berkorban, saya niatkan anak saya yang masih kecil belum mampu. Yeah. Apakah itu bisa seperti kayak tahun kemarin kayak saya gitu? Nak diniatke buat anak kecil, untuk anak kecil dengan catatan artone sing sepuh niku sah mboten napa-napa. Ini mungkin nak napa pitraya anake ya niku kan Dik iki anak celengan iki ya. Nggih. Halo artone si anak niku mboten angsal. Enggak apa-apa. Seperti tadi. Nggih. Mboten napa-napa, yang penting uangnya orang tua. Kalau uang anaknya mbok cah cilik niku secara kepemilikan sudah sah. Terus nak mengke anake sampean niku angsal fitrah napa angsal napa niku sampean nggih jangan banyak berharap. Itu artinya statusnya sudah kepemilikan sah milik dia.
boleh dialokasikan untuk kepentingan dia. SPP sekolah mboten napa-napa. Ditmu sekolah awakmu dhewe yang ditmu dhewe. Buat beli buku niku mboten napa-napa. Tapi nanti kalau buat korban, apa Dik, ini ada penggalangan dana untuk Palestina. Uang pitrai sampean nggih damel donasi gimana Dik? Anak kecil sebelum balik niku izinnya mboten sah. Izinnya mboten mbok sampean diizinke ping 1000 niku tetep mboten sah. Apalagi kalau akadnya akad donasi, tidak ada kemaslahatan material yang kembali kepada si anak. Itu tidak boleh. Dalam hal ini orang tua secara syar'i dihukumi khianat. Karena dia uang itu boleh dikelola orang tua dengan asas maslahat untuk kepada si anak. Kok mah didonasike? Pengen sedekah ditmu dhewe. Bukan dit anaknya. Seperti itu ya. Ya. Oke, monggo. Kaitannya dengan syarat binatang korban tadi kan dia sehat ya, tidak sakit, tidak cacat, dan mengakibatkan kualitas daging terkurangi. Benar-benar sekarang kan ada penyakit PMK itu, tangguh itu. Apakah kemudian menjadikan sertifikat dari dinas kesehatan itu wajib menjadi syarat untuk kesehatan binatang korban tersebut? Maksudnya ini dinyatakan sehat, akhirnya mau tidak mau ya kita akhirnya harus mencari surat seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau ini kan keputusan dari MUI sudah turun itu kan penyakit itu juga tidak satu level. Level yang ringan itu sebenarnya tidak mempengaruhi keabsahan korban. Tapi kalau level yang parah itu kan bisa sampai binatangnya tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, itu baru yang parah. Jatuh. Nah, itu yang jelas-jelas parah seperti itu yang tidak boleh digunakan untuk berkorban seperti itu. Lah kalau statusnya itu pribadi, itu kan nanti apapun yang terjadi itu kan ya konsekuensi pribadi. Tapi kalau itu panitia ya alangkah baiknya juga selektif, entah itu lewat dari dinas kesehatan atau lewat apa, pemilihannya harus selektif sehingga secara kesehatan ya mungkin tidak terkena penyakit yang seperti itu ya. Ya karena nanti kalau larinya sudah ke sertifikat dan lain sebagainya ya sebagaimana lumrahnya kayak di Indonesia lah, segala sertifikat itu kan bisa dibuat, yang penting wonten apa? Duit. Lah niku kalau larinya cuma ke situ sih saya rasa tidak perlu. Tapi kalau memang betul-betul artinya secara profesional nanti juga akan diperiksa untuk panitia, saya rasa itu sangat urgen seperti itu. Oke. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah niat untuk waktu menyembelih itu apakah Sohibul Kurban harus disebutkan dan doanya yang paling bagus. Nggih. Terus nggih. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan dari Sohibul Kurban apakah harus diambilkan dari satu sapi itu dulu atau dikumpulkan semua dagingnya baru diambilkan sepertiganya? Apakah satu sapi dulu diambil sepertiganya atau dagingnya dikumpulkan dulu diambilkan sepertiganya? Yang ketiga, memang banyak kan. Yang ketiga, masalah kulit dan kaki. Biasanya kaki itu dikeke atau sudah pakai apakah boleh atau tidak atau dibiarkan atau mereka mau ngambil monggo, itu hukumnya gimana? Itu Taib yang pertama niatnya, kalau niatnya disembelih sendiri berarti ya niatnya pas menyembelih, berarti niatnya nanti bunyinya nawaitu ada sunnatil tadhiyah an nafsi, untuk diriku sendiri, atau ya niat ingsun sunnah korban kagem kula piyambak. Itu kalau nyembelih sendiri. Kalau disembelihkan sama orang pas masrahke niku niatnya pun cekap. Nah, baru nanti panitianya pas menyembelih nawaitu sunnatal udhiyati an fulan, ada tambahan an
fulan itu ya berarti nanti namanya tergantung siapa. Seperti itu. Nah, doane kan pertama bismillahirrahmanirrahim, baru nanti takbir, baru nanti sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru nanti Allahumma hadza minka wa ilaika. Duh Gusti niki saking panjenengan niku kula wangsulke kagem panjenengan. Baru nanti disembelih. Pas menyembelih itu pas posisinya sedang dalam kondisi mengeluarkan nafas, itu disembelih nggih kersane dagingnya mboten apa? Prengus. Nah niku nggih. Ini yang pertama. Yang kedua tadi masalah daging. Oh nggih. Daging berarti kan secara otomatis itu kan kepemilikan satu orang berbeda dengan kepemilikan orang lain. Jadi jangan daging semuanya dicampur baru nanti dibagi rata. Kecuali kalau pas apa itu nanti menyerahkan itu sudah harus diperserahkan, monggo lah terserah. Nanti yang penting saya dapat sekian, itu enggak apa-apa. Berarti nanti ya paling tidak kalau sapi nanti ya dipisahkan lah daging sekadar sekian nanti bagi yang diambil oleh para mudhohi. Tapi betul-betul kalau amannya misalnya 7 orang iuran satu sapi, ya satu sapi disembelih nanti langsung dibagi menjadi 7 jatah dari masing-masing. Nanti kan tinggal tadi akadnya berapa, kalau yang diambil sama panitia sama mudhohinya misalnya 2 kilo atau 3 kilo daging murni, ya sudah dari masing-masing jatah dikeluarkan 3 kilo, baru yang setelahnya nanti monggo tasarrufnya panitia seperti apa. Nah, ya tuh lebih amannya seperti itu. Yang ketiga masalah kulit, masalah kikil, masalah apa itu bebas mau diberikan kepada siapa. Cuma kalau mau dijual maka dipastikan yang menerima adalah orang fakir. Jadi nanti bisa kadang-kadang kan tempat misalnya masjidnya korbannya situ banyak kan, pengepulnya sudah nongkrong ini kok. Pengepulnya serasa sabar nongkrongi. Lah niku tinggal dipadosi mengke sing boten mampu niku sinten, kulitnya daripada dikecereh-kecereh dipotong-potong mending kulit utuhan. Ini karena orang secara finansial tidak mampu, ada penyerahan dulu secara simbolis kepada si fakir, baru nanti kalau si fakir langsung mau jual kepada si pengepul ini ya sah-sah saja. Nah, itu tidak masalah. Diserahkan dulu, tapi nggak boleh nanti panitia mengambil inisiatif wes didolke panitia nanti apalagi kalau uangnya untuk operasional. Lah itu tidak sah jual belinya. Ngopo? Menjual barang yang bukan miliknya. Ibaratnya nek motore tonggo sampean terus sampean dol niku lho, niku ra mboten sah niku. Apalagi ada yang ditaruh di kas masjid itu. Apalagi untuk kas masjid, untuk biaya operasional. Nak pancen budget panitia minim, berarti setiap ada mudhohi yang mau lewat panitia ini ditariki biaya operasional, biaya tambahan. Nah, itu lebih aman lagi. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan mewakili teman itu, afdol korban itu sapi atau kambing enggak? Zaman dulu itu kan nggih. Nggih. Sekarang ada sapi. Nggih. Orang itu ijtihad ulama apa dari Rasulullah SAW? Nggih. Apa gimana gitu loh? Nggih. Paling sae niku setunggal tiang 7 kambing. 1 orang 7 kambing. Nah, itu. Yo, pilih endi ya yo. Dasar wis bakat kere tambah ping 7 tambah kere. Nak boten 1 orang 1 ekor onta. Terus yang sakit nggih sinten? Nak boten 1 orang 1 ekor sapi. Kalau suruh milih patungan sapi apa 1 ekor kambing, nah baru di situ lebih baik 1 ekor kambing. Dengan pertimbangan pertama, dia sendiri yang menumpahkan darah. Ibaratnya darahnya mboten getih mboten didum niku. Nggih. Yang kedua, secara kualitas daging itu kalau urut-urutannya kan pertama
domba, baru kambing Jawa, baru setelah itu sapi, yang terakhir onta. Artinya kalau urut-urutan itu kan sudut pandangnya beda-beda. Kalau dari kuantitas daging paling afdol onta, baru sapi, baru kambing. Kalau dari kualitas daging paling afdol kambing, kambingnya kambing domba, baru kambing biasa, baru sapi, baru unta. Makanya gen kula sinau mriko Mauritania niku daging unta itu daging yang paling murah. Kenapa? Itu paling amis bisa dikatakan. Seratnya juga sangat tebal, beda sama kambing. Maka satu ekor kambing lebih utama daripada 1/7 sapi, meskipun secara kuantitas lebih banyak 1/7 sapi. Ning niku afdoliyah mawon, wonten tiyang niku kadang kan mboten remen daging kambing, pengine sapi nggih monggo mboten napa-napa, 1/7 sapi. Nggih. Nggih. Tadi Pak, itu loh, itu yang 1 digotong 7 itu dari pendapat 4 mazhab itu apa dari perintah dari Rasulullah, apa dari ulama sekarang gitu Pak? Kalau itu kan memang ada nasnya. Ada nasnya seperti itu. Sapi ndak ada pada zaman Nabi sinten sing sanjang wonten ya. Tapi ya memang yang sering dimakan oleh Nabi adalah daging kambing, daging domba. Karena memang tadi yang paling enak itu daging kambing. Oke, sate kambing toh, sate sapi. Oke, monggo. Terkait dengan arisan kurban, di daerah saya itu ada model 1 sapi itu diangkat, ada yang 14 orang, ada yang 21 orang. Tapi kemudian dari sapi itu diakonkan untuk 7 orang. Terus tahun berikutnya nanti begitu lagi, tahun berikutnya begitu lagi. Yang seperti itu bagaimana? Nah, ini arisan saya niku arisan sapi, saya niku arisan kambing. Sebenarnya sih kalau mampu tanpa arisan lebih amannya ndak usah ikut arisan, Bang. Nanti kan korban perasaan kalau arisan itu seringnya nggih. Tapi kalau mau arisan itu juga sah-sah saja. Arisan itu kan misalnya taruhlah kambing ya. Kambing mungkin patungan setiap tahunnya 1 orang sekian. Sehingga kalau terkumpul itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Misalnya gini. Ada orang 10 orang. Sekali arisan itu 300.000 misalnya. Berarti kan 10 orang kali 303 juta. Tahun ini medale kula. Nah, saya ini kan yang betul yang real itu uang saya kan cuma berapa?